Komandan paramiliter basis Iran, Hojatollah Hossein Taib, membantah klaim Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang menyebut Amerika Serikat telah menguasai penuh Selat Hormuz. Taib menegaskan, Selat Hormuz masih berada di bawah kendali Iran dan kondisi keamanan di kawasan tersebut tetap terjaga. Pernyataan itu disampaikan sehari setelah Trump mengklaim Amerika Serikat memegang kendali penuh atas jalur perairan strategis tersebut. Komando Militer Gabungan Iran, Markas Besar Pusat Hatam Al-Anbiya, juga menyatakan kapal tidak dapat melintasi Selat Hormuz tanpa izin Teheran. Pejabat senior urusan politik militer Iran, Rasul Sanirat, mengatakan Selat Hormuz tidak akan dibuka kembali sebelum Amerika Serikat memenuhi komitmennya dalam kesepakatan sementara untuk mengakhiri perang. Ia juga memperingatkan Iran akan merespons lebih keras jika konflik kembali terjadi. Sebelumnya, Iran dan Amerika Serikat sempat mencapai kesepakatan sementara pada Juni untuk memperpanjang gencatan senjata dan memulihkan kebebasan navigasi di kawasan Teluk. Namun kesepakatan tersebut kemudian kandas setelah Iran kembali menyerang sejumlah kapal yang dinilai melanggar ketentuan. Situasi ini mendorong Amerika Serikat melancarkan serangan ke wilayah selatan Iran yang diduga bertujuan melemahkan kemampuan Teheran mengincar kapal-kapal di kawasan Teluk. Jepang murka setelah Presiden Rusia Vladimir Putin mengunjungi Kepulauan Kuril atau Chishima atau versi Jepang yang menjadi sengketa antara Moskow dan Tokyo. Jepang sejak lama mengeklaim kepemilikan atas 4 pulau di Kepulauan Kuril, termasuk pulau yang kabarnya dikunjungi Putin. Pulau itu direbut oleh Uni Soviet menjelang akhir Perang Dunia Kedua. Putin mendatangi sebuah pabrik pengolahan ikan di pulau tersebut yang dikenal sebagai Iturup
dalam bahasa Rusia dan etoforu dalam bahasa Jepang. Dalam kunjungannya, Putin disuguhi kaviar, menurut laporan media Rusia dikutip dari Deutsche Welle. Pulau itu merupakan salah satu dari 4 pulau dikenal sebagai wilayah utara di Jepang. Pulau itu masih diduduki oleh Rusia setelah pengambil alihan oleh Uni Soviet pada tahun 1945. Saat itu, Moskow mendeportasi penduduk Jepang yang berjumlah sekitar 17.000 jiwa, dan kini pulau-pulau tersebut dihuni oleh sekitar 20.000 warga negara Rusia. Sengketa yang belum terrealisasikan ini menjadi salah satu alasan utama mengapa Moskow dan Tokyo tidak pernah menandatangani perjanjian damai resmi terkait Perang Dunia Kedua. Hubungan Rusia dan Jepang kemudian mengalami pukulan berat lainnya menyusul invasi besar-besaran Rusia ke Ukraina yang dimulai pada tahun 2022. Kepulauan vulkanik Kuril membentuk busur dari semenanjung Kamchatka di Rusia hingga ke Hokkaido, pulau utama di bagian utara Jepang. Menteri Luar Negeri Jepang Toshimitsu Motegi menyampaikan kekecewaan mendalam Tokyo atas kunjungan Putin tersebut. Krisis kesehatan mental melanda sejumlah tentara Amerika Serikat di kapal induk USS Abraham Lincoln. Kondisi yang memprihatinkan di atas kapal serta perpanjangan masa penugasan yang terus-menerus dilaporkan memicu sejumlah prajurit berusaha melompat ke laut untuk mengakhiri hidup mereka. Kapal perang yang membawa sekitar 5.000 awak tersebut telah berada di laut selama 9 bulan dan mencatatkan rekor 250 hari berturut-turut tanpa berlabuh di daratan.
Durasi tersebut merupakan rekor terlama bagi kapal induk di era modern akibat keterlibatan dalam konflik dengan Iran. Dua media militer spesialis, Navy Times dan Stars and Stripes, melaporkan tekanan mental dan buruknya fasilitas di kapal telah mencapai titik puncak. Annabelle Loma, istri salah satu prajurit, mengungkapkan kepada Navy Times bahwa suaminya berusaha melompat keluar kapal setelah masa tugasnya berulang kali diperpanjang. Laporan Navy Times juga membeberkan insiden lain di atas kapal induk USS Abraham Lincoln. Dalam insiden tersebut, seorang prajurit berhasil menggagalkan aksi rekannya yang hendak melompat dengan cara menangkap dan menariknya kembali ke atas dek. Kepanikan keluarga pecah dalam pertemuan emosional atau town hall bersama jajaran pimpinan Angkatan Laut Amerika Serikat di San Diego pada Kamis, 6 Agustus 2026 pekan lalu, yang dihadiri sekitar 200 anggota keluarga. Seorang istri menceritakan bahwa suaminya mengirimkan pesan singkat pada hari itu yang berisi keinginan untuk bunuh diri. Seorang wanita dalam pertemuan itu menyampaikan langsung kekecewaannya kepada pelaksana tugas atau PLT Sekretaris Angkatan Laut Amerika Serikat, Hung Kao. Why aren't you flying on the new Air Force One home? It's flying to Europe to one of the big bases, 2 or 3 of the big bases where we can show it to the people, and we'll be going home by normal methods. But we have it. Media pemerintah Iran mengejek Presiden Amerika Serikat Donald Trump setelah ia diam-diam dipindahkan dari Air Force One ke pesawat C-32A saat meninggalkan Ankara, Turki menuju Washington bulan lalu. Peristiwa itu menjadi bahan meme di media Iran yang menggambarkan Trump ketakutan dan menggunakan truk catering untuk berpindah pesawat. Media pemerintah Iran mengaitkan perpindahan tersebut dengan kekhawatiran terhadap ancaman militer Iran. Pemindahan Trump dilakukan secara diam-diam oleh Secret Service setelah menerima informasi intelijen Israel mengenai potensi ancaman rudal panggul terhadap Air Force One.
Informasi tersebut dinilai kredibel dan mendesak sehingga Secret Service memindahkan Trump ke pesawat pemerintah yang lebih kecil. Kekhawatiran semakin meningkat setelah pejabat Amerika Serikat mengetahui Iran diduga mengetahui lokasi hotel Trump di Ankara, termasuk lantai tempat ia menginap. Iran belum memberikan tanggapan resmi terkait tuduhan tersebut maupun pergantian pesawat Trump. Di sisi lain, media dan sejumlah baliho di Teheran terus menampilkan propaganda anti-Amerika Serikat dan anti-Israel. Pemimpin tertinggi Iran Mojtaba Khamenei juga sebelumnya menyatakan akan membalas kematian ayahnya yang tewas pada hari pertama perang.